Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya peruntukkan untuk para pemula yang mau belajar atau menginginkan atau mau menanam anggur. Ini adalah Jupiter pada usia hampir 2 bulan tumbuh tunas dari batang utama atau bibitnya. Ini saya potes ya rekan-rekan. Awalnya saya potes. Berikutnya tumbuh lagi dari tunas bud di tempat yang sama. Itulah yang saya pelihara sekarang menjadi sekunder 2 pohon 1. Nah, kondisi Jupiter pada saat itu hampir 2 bulan sudah mencapai di atas 2 iwan atau di atas 25 daun. Ini kenangan masa lalu karena ada viewer kita, mungkin pemula, dia minta ditampilkan dokumen Jupiter masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan para pensiunan yang pemula, suka menganggur, saya menyarankan, merekomendasikan untuk menanam sehat dan untuk anggur senior. Pertama kali kita memakai namanya, baik rekan-rekan semua, di pagi ini saya akan varietas memberikan atau tip-tip jenis Jupiter bagaimana cara menanam anggur yang simple, praktis, mudah dilaksanakan, tidak memerlukan peralatan yang banyak dan tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Jadi cocok untuk para pemula. Baik, kita langsung untuk menyingkat waktu. Pertama kali kita menyiapkan adalah media dan sarananya yaitu pot. Ini kami bahas menanam anggur pada saat musim hujan, kita sudah bahas di sebelumnya yaitu di Dickson. Tapi ini saya mengulas, sarankan atau saya anjurkan untuk menanam anggur di musim panas nanti di sekitar bulan-bulan Maret selesai musim hujan. Dan varian yang kita pilih adalah Jupiter yang sudah kita review dan kita tes, diuji bahwa termasuk vigor dan ginjah. Dan ada teman-temannya tentunya selain Jupiter, akademik, Ninel, Transfigurasi, Baikonur, dan mungkin Dickson. Jadi pertama kali yang kita harus perhatikan adalah media tanam dan pot. Itu paling utama, sudah kita bahas di sebelumnya. Lalu yang paling prinsip adalah dalam metode Isokuiki 13 Iwan yang nanti akan saya rubah namanya, bukan metode Isokuiki 13 Iwan, tetapi metode Isokuiki 100 dompol atau 100 buah ya. Nah, ini kita jelaskan cara menanamnya. Pada saat kita menerima bibit, kita tumbuhkan ya 1 batang saja. Ya, namanya single Gordon, batang saja, tidak boleh ada cabang. Untuk pemula ya, ini terutama untuk pemula, tidak ada cabang, terus sampai ujung, sampai batas yang ditentukan tempatnya. Itu kebetulan sudah mentok ya. Oke, jadi 1 batang saja kita pelihara, tidak ada pemotongan, namanya single Gordon. Oke, nah kita sudah menentukan namanya adalah ini rambatan atau teralis rambatan. Jadi yang kita tumbuhkan dari awal adalah dari batang itu, pertama itu terus dengan metode yang sudah ada, yaitu tanam anggur Dickson dalam pot, ada dari awal ya, kita tumbuhkan. Nah, yang kita perhatikan adalah yang berdiri ini batang primer, terus yang direbahkan ini batang sekunder ya. Jadi sebelum mencapai tekukan ini mau membentuk sekunder, kita bikinkan namanya dapur umum. Ya, ini namanya dapur umum. Hanya itu aja. Kita tumbuhkan harus dari tunas bud. Ya, harus dari tunas bud. Metode Isokuiki adalah mewajibkan menggunakan tunas bud. Jadi dapur umum ditumbuhkan 2 tunas, bisa juga 7 tunas, tergantung dari perencanaan berikutnya. Oke, setelah tumbuh kita tekuk ke samping, rambat terus ditumbuhkan ya pada 12
ruas terakhir saat penumbuhan itu kita jaga tunas air hanya boleh 1 daun. Setelah 12 ruas lebih dimatikan, dibuang tunas air dan seterusnya ya. Oke. Jadi tunas air dijaga hanya 12 ruas terakhir. Lalu untuk pembuatan tersier dimulai dari dapur umum yang terakhir ini dihitung tersier 0. Setelah itu ini tumbuh metode 100 itu adalah 100. Jadi 100 itu adalah 100. Metode Isoku iki start pertama itu adalah dari dapur umum terakhir. Ini dapur umum terakhir ya. Dapur umum terakhir ini dihitung tersier 0. Jadi metode Isoku iki 100 atau 100. 1 artinya adalah hidup atau nyala. 0 adalah mati atau tidak menyala ya. Jadi 100 artinya hidup mati mati. 100 itu adalah 100 ya. 100 100 100 100 100 100 ya. 100 100 ya. Terus lanjut ke berikutnya ya. 100 100 100. Lanjut lagi 100 100 100 1. Oke ya. Jadi kita balik juga bisa ya. Dari sini kita lihat dari atas saja ya. Ini ya. 100 100 100 100 100 Terus kebetulan ini juga ada kendala tapi sudah mau tumbuh karena ada balokan ini ya. Ya 100 100 ya. Ini 100 ya. Terus lanjut lagi ini yang di sana itu sudah mau tumbuh ya itu. Nah, itu 100 ya. Terus ini 100 ini di sana ada lagi tunas 100 100 1 ya. Jadi total semua dari ujung sini tersier yang ada sampai di sana, sampai ujung sana adalah 25 tersier. Setiap satu tersier ini hanya boleh nanti pada saat pembuahan itu hanya boleh 4 tandan. Contoh ini saya berikan contoh, ini 1 tandan, yang ini ya 1 tandan, naik ke atas tidak ada. Ini di tunas ini ada tandan, ada 2 tandan, ini 2 tandan ya, cukup panjang malingnya nih, 2. Terus kita balik lagi sini, ini di sini ada ya. Nah, di sini ada 2 tandan tapi dalam satu bat. Ini masih dihitung 1 ya. Jadi 3 tandan nih, 3 tandan cukup bagus malingnya ya. Ini panjang juga walaupun belum ada pemumpukan ya, itu udah di pemupukan pembuahan. Terus yang terakhir di ujung sana itu ada 1 mari lagi ya, ini ya, ini jadi 4 ya. 1 ini ada 4 maksimal. Tapi untuk sekarang ini karena belum menginjak ke masa pembuahan,
masih masa vegetatif atau pertumbuhan, diperbolehkan untuk buah berapa saja. Nah, seperti ini juga ya. Ini sudah kemarin dipanen oleh cucu saya. Di sebelah sini ada 2 dompol. Oke, lanjut ke atas. Nah, ini ada 1. Cukup panjang juga malainya, subhanallah. Ya, ada 1 telapak tangan ini. Kalau dilihatkan coba ya. Nih, nah, panjangnya seberapa tuh? Oke, ini kalau diukur cukup besar juga, cukup panjang, padahal belum ada namanya pemupukan generatif. Biar saja alami, penjarangan pun juga tidak, paling cuma digindikan, nanti yang nggak jadi itu dia rontok sendiri. Oke, jadi ada 1, 2 ini ya, ini ya 2, nih, terus 3 yang ada di sana, walaupun sedikit rontok ya, sudah 3. 4 waktu itu di sini ada ya, 4. Oke, lanjut. Jadi ada 4. Oke, inilah yang waktu itu saya kasih tahu ya. Saya janjikan nanti kalau sudah dibersihkan bawahnya untuk menghindari jamur, biar nanti ini memfungsikan sebagai apa? Sebagai pohon, daunnya nanti yang paling bawah menjadi lebar. Sekarang sudah alhamdulillah menjadi lebar-lebar ya. Ini menjadi lebar, menjadi lebar, ini jadi lebar. Apa sih fungsinya ini jadi lebar? Ya, karena begini, pada saat ini mulai peration ini ya, ini dia memerlukan namanya apa ya? Pertanian yang tahu, bapak-bapak beliau yang ada di pertanian tahu, namanya albumin atau apa gitu, yang fotosintesis di sini ini di daun ini dia sangat perlu untuk mematangkan ini. Mematangkan buah ini supaya apa, rasa asamnya itu hilang ini gitu. Nah, itu aku nggak tahu namanya albumin atau apa, yang jelas perlu sinar matahari untuk mematangkan ini. Tapi kalau seumpama nanti sudah dipetik ya, dipetik ada 1 tip juga ini dipetik. Kalau ternyata nanti mataharinya kurang karena musim penghujan atau daunnya ada di dalam bawah atap yang tidak ada matahari, saya sarankan setelah dipetik ini anggur jangan langsung dimakan. Nanti ada unsur yang namanya albumin itu, yang asam itu, yang harusnya diselesaikan oleh daun ini, tetapi nggak diselesaikan, masih ada di sini, ada asam. Kalau langsung dimakan, caranya adalah setelah dipetik barang 2 hari atau 3 hari itu ditaruh di meja, jangan ditaruh di kulkas seperti kita mau memasakkan pisang, mangga dan lain sebagainya. Nanti albumin itu akan terurai dengan karbohidrat atau apa di dalam sini, saya nggak tahu. Yang tahu beliau-beliau di pertanian. Tapi yang jelas seperti diimbu, kalau bahasa Jawa diimbu ya. Diimbu itu artinya tunggulah setelah dipetik itu 2 atau 3 hari, taruh di meja. Jangan ditaruh di kulkas, nanti tidak berfungsi untuk penguraian zat yang rasanya asam itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi 4. Jadi daunnya sekarang sudah lebar-lebar ya. Ini juga lebar. Ini karena dia untuk mematangkan ini ya. Jadi daun ini melebarkan sendiri. Gunanya kenapa melebarkan? Karena pengen menerima matahari itu lebih banyak. Jadi dia melebarkan daunnya. Oh ya, ini menutupin ini buahnya ini ya, sehingga daun ini nanti menerima cahaya banyak, sehingga untuk mematangkan atau menghilangkan rasa asam yang ada di dalam buah ini, sehingga menjadi manis. Tapi kalau nggak manis pun bisa nanti ditaruh di meja barang 2-3 hari, nanti bisa terurai sendiri. Itu tip-tip dari kami untuk memasakkan buah anggur. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Kita sekalian menghitung tingkat pertumbuhan tersier kita, yang berhasil itu ada berapa, yang tidak berapa. Teman-teman bisa lihat sendiri, nanti dihitung sendiri. Ayo kita bantu untuk menghitung. Saat itu waktu kita membuat video kan pemotongannya di sini, ini salah. Harusnya kan ini hidup terus mati, mati terus hidup. Nah, saya memotongnya di sini. Harusnya itu memotongnya kan di sini supaya ini ada tunas yang hidup. Nah, nanti ini kita hidupkan. Ya, berhubung kalau kita hidupkan ini hidup, ini hidup, mati, mati terus hidup.
terus ini adanya di jajaran sini, itu nggak boleh, harus diseberangkan. Loncat 3 nggak apa-apa, karena di sini kan harusnya tumbuh tapi ini nggak tumbuh ya. Karena nggak tumbuh makanya kita gantikan, yang kita hidupkan adalah sebelah sini. Jadi supaya dari sebelah sana menjadi menyeberang sebelah sini. Setelah ini kita hidupkan 100 100. Nah, ini mati sudah kita buang ya, ini sudah buang. Terus kita hidupkan sini 100, hidup mati atau 100 itu 100. Ini sudah kita buang. Ini kita sudah buang ya. Terus dihidupkan di sini. Terus dimatikan, hidup lagi, kurang 1. Jadi di sini nanti masih dihidupkan 2 tersier ya. Di sini ada 2 tersier yang belum ditumbuhkan karena ada pemotongan yang waktu itu salah. Saya minta maaf. Jadi 1, 2 nanti hidup. Nah, ini sebelah kanan ya. Sama dengan tadi. Dengan tadi cara ngitungnya 100 ya. 100 100 ya. Se-nya itu hidup, ra-nya itu mati, tusnya itu mati. 100. Tapi yang kita perhatikan ya, selain seperti itu kita bisa menghidupkan tersier ini secara rapi dan mempunyai jarak yang sama dan mempunyai keteraturan yang sangat tinggi, kanan kiri gitu terus. Jadi kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4 kanan, 5 kiri, 6 kanan, 7 kiri, 8 kanan, 9 kiri, 10 kanan, 11 kiri, 12 kanan, 13 kiri, 14 kanan, 15 kiri, 16 kanan, 17 kiri. Ini sudah mau tumbuh teman-teman ya. 18 kanan, 19 kiri, ini penggantinya di sini. 20 kanan, ini mau tumbuh. 21 kiri, 22 kanan, 23 kiri, ya kan? 20. Nah, ini untuk dapur umum sudah mulai acak. Tapi jumlahnya setelah 22, 23, 25 ya, 25. Jadi jumlah total dari ujung sana sampai ujung sana itu adalah 25 tersier. Nah, kalau setiap satu tersier ini yang diperbolehkan nanti pembuahan ya 4 tandan, 1, 2 dan di atas ini ada 3. Ini walaupun ada 2 tandan di atas, tetapi dalam 1 but itu dihitung 1. Ini belum ada, nanti dibuang kalau nggak ada. Terus di atas itu ada 1, ini nggak ada. Oh, ada itu 1 ya, walaupun kecil. Ini berarti maksimal 4 ya, 4 kali 25 total semua adalah 100. Makanya metode Isokuiki sekarang ini kita bisa sebut metode Isokuiki 100 atau 100 sesuai dengan pembentukan bat pada awalnya. 1 itu hidup, 0 itu mati, 0 itu mati. Jadi 100 adalah hidup mati mati, hidup mati mati, hidup mati mati, hidup mati mati 4 kali dalam 1 iwan itu ya. Itu sudah dalam 12 ruas. Baik teman-teman pemula, saya anjurkan atau saya rekomendasikan untuk menanam anggur Jupiter dan kawan-kawan. Bisa Ninel, Akademik, Transfigurasi, Baikonur, dan mungkin juga Dickson. Kenapa saya rekomendasi Dickson? Barangkali bibit yang paling banyak diproduksi nanti itu ada di Jogja Anggur, karena beliaulah yang mengembangkan Dickson paling banyak skala perkebunan. Insya Allah sekarang ini sudah hampir 2 bulan untuk mereview Dickson. Mudah-mudahan nanti bisa didengar oleh Jogja Anggur. Tolong Pak, para pensiunan ini nanti diberikan harga Dickson yang murah ya. Kalau nanti ternyata kita review sekarang ini, kita trial project itu menjadi vigor ginjah, tolong dimurahkan dan bikinlah skala bibit yang besar. Pensiunan yang suka menganggur ini duitnya cepet Mas. Jogja Anggur tolong dibantu untuk pembuatan bibit. Baik, terima kasih teman-teman pensiunan yang suka menganggur. Untuk yang junior dan untuk yang senior, selamat beristirahat dan bercanda dengan cucu, dengan keluarga. Selamat
berlibur di rumah saja. Terima kasih, selamat pagi.